Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah kita panjatkan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ana ingin sampaikan ada pesan yang dititipkan ke ana, yaitu mengenai salah satu adab di dalam masjid, yaitu untuk tidak menonton di masjid atau mendengarkan musik atau YouTube atau berita di masjid gitu. Jadi walaupun punya kuota di belakang, jangan di dalam masjid. Ini pesan, ada orang yang pesan ke ana. Sebenarnya ini harusnya yang menyampaikan pengurus, tapi tidak apa-apa, mungkin sudah disampaikan pengurus. Ana mengulang saja bahwa untuk menghargai, menghormati masjid agar tidak menyalakan YouTube di masjid. Apalagi kalau YouTube-nya dangdut. Dangdut, musik, ini berseberangan dengan firman Allah. Ayyudhkara fiha ismuh fi buyutin adhinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Fi buyutin adhinallah, rumah-rumah Allah itu Allah izinkan, adzinallahu an turfa'a, yaitu untuk ditinggikan nama-namanya dan disebut namanya, bukan yang lain. Jadi kalau di masjid adalah tempat yang Allah izinkan untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla, maka mohon adabnya nanti kalau ada tetangga kita, teman kita sambil duduk mendengarkan musik atau berita atau yang lainnya di masjid, mohon dinasehati, tidak apa-apa, jangan tersinggung juga ya. Kan kita mau ngamalin watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita sudah beriman belum? Sudah belum? Sudah kan? Kata Allah, wal asri, demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia pasti merugi kecuali 3, illal ladzina amanu, yang beriman. Sudah beriman? Sudah. Wa amilus salihat, yang beramal soleh. Sudah. Dari mana beramal soleh? Salat 5 waktu, salat di masjid, ada di masjid, maghrib sampai isya di masjid, amal soleh. Yang ketiga, yang jarang orang melakukan, yang ketiga ini kalau tidak dilakukan biasanya kesempurnaan imannya kurang. Yang ketiga ini, supaya tidak merugi sama sekali. Beriman tidak merugi,
beramal soleh lebih tidak merugi. Yang ketiga, watawasau bi, ini lebih tidak merugi, tapi harus watawasau. Watawasau itu nasihat menasehati, baik memberi nasihat atau menerima nasihat. Makanya ulama yang berani menasehati biasanya tahan sogok karena dia ngamalin watawasau, kuat dia karena dia tawasau bil haq. Tapi ulama yang nggak mau nasihati akhirnya gampang dilicinkan. Itu cuman satu masalahnya, orang yang mudah jatuh dari iman dan amal karena tidak mengamalkan yang ketiga, watawasau. Tidak mau dinasihati, tidak mau menasihati, itu bahaya itu. Jadi maksud ana nasihati diri ana sendiri dan kita semua, kita amalkan ayat yang ketiga. Ini ada nasihat bukan dari ana nih, orang masuk jamaah kasih pesan, ana sampaikan di sini. Ya, kalau ana yang punya masjid ana sampaikan ba'da subuh, ba'dal maghrib, ba'dal isya. Tapi bukan punya ana masjidnya. Punya pengurus. Tolong sampaikan juga pengurus, diingatkan ba'da maghrib, ba'da subuh, ba'dal isya, habis salat diumumkan, atau pas Jumatan diumumkan. Tadi pun ana khutbah Jumat di sekolah, di masjid yang ada dalam sekolah, ada masyarakat di situ, ada juga di situ ada guru, ada murid. Itu ana terus langsung tegur aja di atas mimbar. Anak-anak muda yang main HP, ana tegur langsung di atas mimbar. Nggak beres itu, sholat Jumat megang HP, langsung tegur di tempat. Ya, nggak tahu pas di atas mimbar kelihatan pada main HP di belakang anak-anak SMA atau SMP SMA. Ini masalah ini, pengurusnya tidak peduli, guru-gurunya tidak peduli. Ya dia main game gini. Dan dia udah balik, udah bertanggung jawab, sah nggak sahnya dia tanggung jawab itu. Jangan balik ini mikirin kumis jenggot doang, ada bulunya, udah balik, udah mimpi, nggak gitu doang. Balik yang dipikirin mimpi, kumis, jenggot, udah bulu tangan, bulu kaki, nggak itu. Tanggung jawabnya, bebannya. Sampai Anda bilang tadi di mimbar, adik-adik kalau mati umur 20 dihisab sama Allah. Karena udah masuk fase hisab, 15 ente mati dihisab sama Allah ente. Sholat Jumat nggak pernah sah. Nggak sah, sholat Jumat main HP itu mana sah? Jadi maksudnya kembali lagi, artinya ya beginilah kaum muslimin, kita sedih sebenarnya. Ya begini, gimana? Ya mudah-mudahan kita dikuatkan, minimal yang orang dewasa lah. Jangan sama dengan anak SMA pula. Dengerin musik di dalam masjid. Baik, itu aja muqaddimah. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita semua untuk mengamalkan yang terbaik, menghormati rumah Allah ini, masjid ini, paling tidak tadi tidak menonton di sini. Selanjutnya, hari ini kita pelajarannya tauhid, dan ini kelasnya Ustaz Syafiq hafizahullah. Beliau telepon tadi kasih info, juga dapat info dari pengurus ya, bahwa beliau sakit, anaknya sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dan kesehatan. Sakit mendadak, panas, dan dibawa ke rumah sakit sehingga tidak bisa hadir. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiya bintahu aw ibnahu, Allahumma amin rabbal alamin. Nah, ini hari ini ana mau membahas tentang tauhid, tentang keyakinan, tentang akidah, keyakinan atau pemahaman kita tentang alam gaib. Kalau tidak salah kaum muslimin, ana lupa, tapi kalau tidak salah pernah kita bahas mungkar dan nakir. Nggak tahu pernah apa enggak ya? Enggak pernah ya? Hah? Yang tukang YouTube pernah tiba belum? Mungkar dan nakir belum ya? Waduh, belum. Ini aneh. Mungkar nakir belum ya? Ini setelah mungkar nakir ini kisahnya. Ini temanya, ini bentuk-bentuk nikmat kubur dan azab kubur. Kira-kira orang di kubur itu apa sih yang dia dapat dari nikmat dan siksa? Kalau saya bacain
kalau kami bacakan nikmat kubur, bapak-bapak mau cepat mati kali ya. Kubur itu enak ternyata. Kalau dibacain ini hadis-hadisnya ya. Betul, nggak mengerikan ternyata kalau mati dengan iman, tapi ya dengan iman Islam. Tapi kalau matinya dengan kufur, masalah besar. Ya, di sini ada paling tidak ada beberapa hadis menjelaskan tentang pemberian Allah kepada mayit di dalam kubur. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah dapat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kita baca berarti hadis mungkar nakir dulu. Bentar, ana hadisnya kurang hafal, agak lupa, jadi ana ingin buka dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita akan pelajari mungkar dan nakir terlebih dahulu. Apa makna mungkar? Mungkar. Mungkar. Mungkar itu diingkari. Orang nggak suka. Mungkar itu ya mungkar. Apa? Amar ma'ruf nahi ma'ruf. Amar ma'ruf. Apa amar ma'ruf? Mengajak, menyeru kepada kebaikan. Ma'ruf kebaikan. Mungkar nahi mungkar, melarang dari kemungkaran. Kemungkaran lawannya ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan atau yang diterima oleh manusia disebut ma'ruf. Mungkar itu kemungkaran atau yang ditolak oleh manusia, diingkari, tidak orang suka dengan mungkar ini. Ya, ma'ruf kebaikan, mungkar keburukan. Sesuatu yang dicintai disebut ma'ruf. Ana ambilkan bapak-bapak air minum satu-satu. Suka nggak? Ma'ruf berarti. Ya kan? Ana misalnya atau bagian pembersih masjid, dia siapkan karpet buat kita salat, berarti ma'ruf. Kalau ada orang sengaja nih nurunin ke sini, misalnya saf depan, misalnya 2 tempat berdiri, terigu misal ditaruh, itu namanya mungkar. Ma'ruf, mungkar. Setiap ma'ruf dia akan menjadi pahala. Setiap ma'ruf akan menjadi pahala. Dalilnya kullu ma'rufin sadaqah. Setiap yang ma'ruf dia akan jadi sedekah atau pahala. Ya, kita mau nyiram pohon. Ada orang dekat keran, tolong bukakan keran. Itu ma'ruf apa mungkar? Ma'ruf. Itu dia akan dapat pahala dari hal itu yang mungkin dia tidak pernah ngerasa, dia sebab air mengalir, pohon tersirami. Seperti itu. Jadi itu ma'ruf, itu sedekah, itu amal saleh, tercatat di sisi Allah. Begitu juga mungkar, orang lagi nyebrang atau lagi jalan, ditaruh di jalanan pembocor ban, bisu di depan dia jualan tambal ban. Misalnya, maka itu mungkar. Misal, tapi nggak ada kayak gitu. Mungkar itu dia kena dosa dengan amal itu, mungkar. Orang nggak suka kalau orang tahu ini yang naruh adalah tukang, misal ya, misal. Kalau ini dia tahu yang naruh si fulan, ya dia nggak akan suka. Berarti tidak disukai adalah mungkar, diingkari. Nah, ada malaikat yang dikenal oleh kita oleh kaum muslimin, ada malaikat yang disebut namanya mungkarun, mungkar, yang diingkari, yang tidak mau siapapun bertemu dengannya, mungkar disebutnya. Ya, siapapun nanti muslim atau kafir tidak akan suka ketemu dengan mungkar, maka disebutlah namanya mungkar. Ya, walaupun kita bisa jawab, Pak, kita nggak suka ketemu mungkar. Kita lihat nanti kenapa seseorang itu tidak suka ketemu mungkar dan nakir. Ya, mungkar dan nakir. Nanti dijelaskan kenapa. Tapi intinya mungkar disebut malaikat itu mungkar karena malaikat itu tidak disukai oleh orang yang melihatnya. Yang kedua ada namanya nakir. Mungkarun wa nakir. Mungkar wa nakir. Nakir artinya nakir dari kosakata yang hampir sama dengan mungkar. Nakara, munkar, hampir sama itu. Arti nakir adalah yang ditolak.
ditolak. Saya tidak mau, ditolak. Mungkar diingkari, tidak diakui. Mungkar, nakir ditolak, dijauhi. Tidak mau dekat dengan nakir. Mungkar tidak menyetujui. Begitulah. Jadi mungkar ditolak, diingkari, nakir juga ditolak, dijauhi. Jadi ada dua malaika yang Allah ciptakan, yang manusia tidak akan suka bertemu dengannya, disebut mungkarun wa nakir. Antum bayangin, malaika tercipta dari apa? Cahaya. Umumnya malaika itu warnanya putih, bersih, bening, indah. Malaikat yang pernah dinampakkan bentuk aslinya adalah malaikat Jibril. Berdiri malaikat Jibril atau duduk malaikat Jibril, seluruh ufuk timur dan barat, seluruh langit nggak kelihatan, ketutup sama sayapnya Jibril alaihissalam. Kakinya ada di atas bumi, menginjak bumi, duduk di tengah-tengah langit, ketutup semuanya dengan Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam memiliki 360 sayap dan sayap-sayapnya bagaikan mutiara-mutiara bengkilat. Jibril alaihissalam. Lantas mungkar nakir gimana? Mungkar nakir tidak disukai, nanti kita cerita gimana. Jibril alaihissalam pernah berwujud manusia. Ketika berubah berwujud manusia, Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wajah disebut dalam hadis Umar bin Khattab dan para sahabat menyebutnya syadidu bayadil thiyab. Putih sekali bajunya. La yura atharus safar. Putih. Kemudian tampangnya, wajahnya, rambutnya tidak nampak orang sedang safar. Padahal dari sebuah kota ingin pergi ke Madinah bertemu Nabi, itu harus lewatin gurun, berhari-hari, berjam-jam, kemudian debu, panas, terik, lecek harusnya mukanya. Tiba-tiba kok mukanya nggak lecek, datang ke Nabi mukanya nggak lecek, tapi bukan orang sini. Ini pasti siapa ini? Bajunya bening bersih. Kemudian wajahnya tidak nampak sedikit pun wajah orang yang musafir, saking indahnya. Siapa itu? Malaikat Jibril alaihissalam. Juga Jibril pernah datang alaihissalam bersama satu lagi, Allahu a'lam, pendamping Jibril alaihissalam datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Pernah dengar gak ceritanya? Nabi Lut alaihissalam diketuk rumahnya. Ketika kaumnya melihat Nabi Lut didatangi oleh dua laki-laki yang tampan dan ganteng sekali, dikerubutin. Ya, masya Allah, dikerubutin sama orang sekampung. Waduh, masya Allah, nggak pernah ada nih orang seganteng ini, laki-laki dua, bajunya putih, ganteng. Nabi Lut tidak tahu itu malaikat saat itu. Nabi Lut tidak tahu saat itu malaikat Jibril. Dibuka pintunya oleh Nabi Lut, dilihat dilihat dua manusia tampan, kemudian yang lain mengkerubuti. Kata Nabi Lut alaihissalam, kata Nabi Lut, haula'i dhaifi, mereka tamuku, jangan kalian permalukan aku. Jika kalian ingin, di belakang ada dua anak putriku, nikahilah. Kemudian kata mereka ini di Quran, kata mereka, laqad alimta, yani engkau sudah tahu, ma nabghi fi banatik, ma nabghi fi banat, kami enggak mau dengan anak-anak perempuanmu, wahai Lut. Ente udah tahu kami maunya main ini. Kata Nabi Lut, tolong jangan, ini tamu saya. Wala tukhzini fi dhaifi, jangan hinakan saya depan tamu saya. Panas, Nabi Lut sampai malu. Tamunya udah mau dikepung, udah mau dicabut gitu ya. Kemudian kata tamunya, kata malaikat Jibril alaihissalam, jangan khawatir, kami adalah Rasul Tuhanmu, utusan dari Tuhanmu, yakni malaikat. Mereka tidak akan bisa menyentuh kami. Wah, alhamdulillah. Ternyata nggak bisa mereka nyentuh. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, keluar kamu malam ini, besok subuh nih kampung akan dihancurin, habis, dibalik semua, nggak ada isinya. Kemudian kata Nuh, alaysa subhu, yakni kenapa harus subuh? Kelamaan. Sekarang aja atau tar sore. Nabi Nuh udah gak kuat. Ya kan? Kata malaikat, alaysa subhu biba'id. Subuh itu enggak jauh, sabarlah. Kamu keluar, siapkan, berangkatlah. Jangan bawa istrimu, dia termasuk yang tenggelam. Nah, itu cerita malaikat yang tampan berubah menjadi yakni bukan berubah, berwujud atau membentuk wujud manusia dengan izin Allah, tampan. Tapi ada malaikat yang dibenci,
namanya malaikat mungkarun wa nakir. Ana tidak bilang dibenci, tapi malaikat yang tidak suka orang menemuinya. Jadi setelah ini, apabila ada pelajaran malaikat mungkar dan nakir, dijelasin bahwa itu malaikat yang tidak disukai orang untuk bertemu dengannya. Bukan sekedar dihafal, tidak, ada karakter tersendiri. Kenapa? Kenapa mungkar dan nakir tidak disukai? Sebab yang pertama, mungkar dan nakir itu tubuhnya semuanya hitam. Pernah ngelihat ayam kampung, ayam hutan hitam? Atau binatang yang hitam pekat, ya, dia semua tubuhnya hitam, tidak ada sehelai pun yang putih, seluruhnya hitam. Kata Nabi SAW, idza qubbira al-mayyitu atahu malakan aswadan. Apabila telah dikuburkan seorang mayit, posisi kubur, ketahuilah bahwa posisi kubur atau alam barzakh dimulai dengan kegelapan. Jadi barang siapa nanti yang wafat kita semua, kita akan mulai alam barzakh. Alam barzakh itu alam kubur sama saja. Kita dikubur atau dibakar atau dimakan hewan atau pecah tubuhnya, hancur lebur, pasti masuk alam barzakh. Tamam? Kita akan masuk alam barzakh. Dan ketahuilah alam itu kehidupan yang sempit dan kelam hitam, tidak ada cahaya sedikit pun, gelap kehidupannya. Dan kita sendiri disebut dengan alam kubur atau alam barzakh. Dia gelap, sendiri, sempit semuanya. Ana antum semua ketika wafat siap-siap sendiri sempit. Dalam keadaan itu gelap, didatangi malaikat yang berwarna kulit hitam. Hitamnya pekat. Kemudian kata Nabi SAW, azraqan. Azraqan, matanya biru pekat. Jadi yang kelihatan matanya yang biru pekat, bukan biru yang cantik, indah, itu bukan. Biru kelam, biru tua. Matanya biru tua, mengerikan, kemudian badannya hitam. Datang gelap-gelap nemuin kita. Makanya disebut mungkar, nggak ada yang mau melihatnya. Wa nakir, tidak ada yang mau bertemu dengannya. Ahaduhuma mungkar wal akharu nakir. Yang satu disebut mungkar namanya, yang satu disebut nakir. Kemudian dia punya rambut, rambutnya tuh kaku. Kata Nabi SAW, ja'dan. Rambutnya itu kaku, keras rambutnya. Asma'uhuma mungkarun wa nakir. Namanya mungkar dan nakir, rambutnya keras. Kemudian kata Nabi SAW, wa aswatuhuma karra'di. Apabila dia bersuara, dia akan mengeluarkan suara yang kencang bagaikan petir. Ya, dia akan bersuara dengan suara yang kencang bagaikan petir. Siapa itu? Mungkar wa nakir. Mungkar dan nakir. Suaranya keras. Dan kata Nabi SAW, walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur mithla aw qarib min fitnatid dajjal. Kata Nabi SAW, kalian akan menghadapi ujian keimanan yang paling berat seperti ujian keimanan di hadapan Dajjal, yaitu ketika kalian berada di dalam kubur bertemu dengan mungkar dan nakir. Kata Nabi, seperti ujian keimanan Dajjal. Apa itu? Apa ujian keimanan Dajjal? Dajjal akan datang, Allah turunkan, Allah keluarkan pada waktunya, udah ada dia, makhluk, udah ada, sejenis manusia bukan hewan. Dia akan keluar, dia bisa menurunkan hujan, dia bisa membakar sesuatu, dia punya air, bisa mengeluarkan air, bisa juga api, dia juga bisa terbang ke seluruh negeri kecuali Makkah dan Madinah, dan dia menguasai seluruhnya. Dia punya kehebatan yang sakti, si Dajjal itu, dan dia akan mengajak seluruh manusia untuk mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Yang tidak mengakui dia Tuhan maka akan diancam dibunuh atau dibelah oleh dia, Dajjal laknatullah alaih. Makanya kata Nabi SAW, fitnah yang paling berat bagi seorang beriman adalah bertemu Dajjal. Ya, kalau dia tidak kuat imannya, dia tidak akan bisa membedakan mana Dajjal dan mana Allah Azza wa Jalla. Dajjal akan turun, dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati, dan dia bisa mematikan orang yang masih hidup, dimatikan oleh dia. Yang mati bisa hidup lagi sama dia. Keluar dari kubur pun bisa itu, si Dajjal laknatullah alaih.
Dia diberikan oleh Allah kemampuan itu, kemudian dia mengaku saya sebagai Tuhan, sembahlah saya, sembahlah saya, sembahlah saya. Kalau tidak, dihukum oleh Dajjal, bahkan dibunuh oleh Dajjal. Makanya kata Nabi SAW, yang paling ditakutkan atau kalian, berlindunglah kalian dari fitnah Dajjal. Karena apabila Dajjal datang kepada kalian, saya takut, saya khawatir kalian kalah dengan Dajjal. Keimanan yang tidak kokoh membuat ikut kepada Dajjal. Jangankan Dajjal ya. Kita melihat sesuatu itu buruk atau baik aja terkadang tidak bisa, Pak, dengan keimanan kita. Ada konser misalnya, artis dari luar negeri misalnya, di sebuah tempat di tengah Jakarta misalnya. Ada seorang mukmin datang, muslim datang, yang nyanyi kafir, nggak pakai baju yang rapi, aurat misalnya. Ada mukmin datang ke situ, lihat konser. Bagaimana kalau yang konser Dajjal? Itu cuman konser nyanyi. Beneran, Anda serius ini? Bagaimana kalau yang konser Dajjal? Lihat nih, saya turunkan hujan, tumbuh semua. Anda mau apa? Ini buah-buahan gak berbuah, berbuah dengan Dajjal. Dajjal bisa jadikan itu berbuah semua dengan Dajjal itu. Subur, gak punya apa, Anda panceklik, ini padi, tek, dengan Dajjal keluar. Konser Dajjal jauh lebih hebat, gratis. Nah, syaratnya Anda kafir, keluar dari iman. Itu aja. Jadi banyak mukmin yang ikut konser nggak bisa bedakan ini kafir. Bingung saya, kafir. Ini kafir. Yang dibaca juga nggak jelas, yang dilantunan juga bahasanya bukan bahasa Indonesia. Ngapain? Tapi dia beli 10 juta atau 5 juta atau 2 juta tiket VIP, duduk untuk dengerin orang begituan. Besok makanya kan itu maksud Ana, begitu aja dia matanya nggak bisa ngelihat, imannya nggak bisa ngelihat. Astagfirullah, imannya nggak bisa ngelihat, dibayar untuk bagaimana Dajjal datang. Dan Dajjal datang keliling dunia. Ketika Dajjal turun di Monas nanti rame nanti di Monas. Bahaya banget. Jangan datengin Dajjal itu, dia bahaya. Bagaimana dia jago sekali, dia bisa terbang macam-macam. Ya cuma bisa nyanyi aja dikerubutin. Iya, apalagi Dajjal. Nah, artinya begini, Anda ingin sampaikan bahwa fitnah Dajjal, fitnah itu ujian. Dajjal itu berpotensi untuk mengkafirkan penduduk bumi ini. Ya, bukan hanya 1-2 tempat, penduduk bumi akan dikafirkan oleh Dajjal. Makanya kata Nabi SAW, fitnah yang paling mengerikan fitnah Dajjal. Kata Nabi SAW, tidaklah Nabi diutus kecuali Nabi itu mengajarkan umatnya agar berdoa dijauhkan dari Dajjal. Padahal dari dulu. Jauh sebelum Nabi Muhammad udah diajarin berdoa dilindungi dari Dajjal. Saking beratnya. Nah, kenapa kita cerita Dajjal? Kita ingin sampaikan di sini kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, "Innakum tuftanuna fil qubur." Kalian keimanan akan dites di kubur, akan hilang atau tidak hilang. Fil qubur mithla fitnatid Dajjal. Sebagaimana kalian didatangi Dajjal. Nah, berarti masuk kubur untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir bukan perkara yang ringan. Anda ingin sampaikan itu berarti bukan perkara yang ringan ketika Nabi sudah menyamakan atau memiripkan antara fitnah Dajjal dengan fitnah atau ujian yang akan kita alami dari pertanyaan mungkar wa nakir. Ya, berarti menjawab 3 pertanyaan mungkar nakir bukan perkara yang ringan. Kalau ditanya sekarang, Pak, jawabannya udah tahu kita. Jawabannya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Islam. 3 itu pertanyaan itu. Tapi ternyata dalam hadis ini disebutkan bahwa kalian akan diuji oleh mungkar dan nakir sebagaimana diuji oleh Dajjal. Artinya nggak mudah menjawab pertanyaan itu. Pertama, gelap, sendiri, tidak ada kawan, tidak ada siapa-siapa, sendiri. Yang kedua, mungkar nakir, wajahnya kita nggak suka. Kita udah rambut keras, kemudian hitam, matanya aja bulat begitu, udah kayak nggak tahu kayak apa bentuknya, ya. Sendiri, suaranya kencang kayak petir. Pertanyaannya ringan, tapi keadaannya mengerikan, menakutkan. Kata Nabi SAW akan ada 3 tipe dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Tipe yang pertama
adalah tipe orang yang tidak beriman, orang yang tidak percaya terhadap Islam. Dia akan ketika ditanya siapa Tuhanmu, dia tidak tahu. Lidahnya akan Ketika dia menjawab seperti itu, maka langsung dipukul oleh mungkar dan nakir dengan pukulan yang kuat. Das, dia bawa martil. Di sini ada hadis. Dia membawa martil. Dia juga punya cakar, ya. Dipukul oleh mungkar dan nakir dengan pukulan yang kuat. Yang pukulan itu kalau dipukul ke gunung, gunungnya jadi debu. Ya. Jadi ini bahaya. Cuman gara-gara nggak bisa jawab, ya, dipukul. Yang kedua, siapa nabimu? Pukul lagi. Dan kalau udah jadi debu hancur, nggak apa-apa Pak, hidup lagi masalahnya. Itu masalahnya. Ketika dipukul, hidup lagi. Pertanyaan kedua, ditanya kedua, siapa nabimu? Sama, pukul lagi. Yang ketiga, siapa nabimu? Siapa agamamu? Tidak bisa juga. 3 kali dipukul. Dia punya martil besar yang tadi itu. Ketika dipukul, gunung pun akan menjadi debu 1 kali pukulan. Percis kayak antum numbuk lada, tumbuk tuh lada. Udah nggak ada bentuknya. Ya kayak gitulah. Artinya sekali tumbuk kita dengan martilnya, habis langsung. Jadi hidupin lagi. Itu bagian dari azab, ya, azab kubur. Kalau tidak bisa menjawab, itu pertama kelompok orang-orang kafir. Kelompok kedua adalah orang-orang yang memainkan agama Islam. Muslim tapi tidak meyakini Islam. Nah, ini bahayanya. Muslim tapi tidak yakin dengan Islam. Muslim tapi tidak yakin dengan hadis-hadis Nabi. Muslim tapi meragukan sedikit banyak isi Al-Quran. Muslim syahadat tapi sering menyerang Islam, atau syahadat tapi ragu dengan Islam. Ini kelompok kedua. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, dia akan mengatakan saya dengar nama Allah. Dos, dipukul langsung. Gak ada dengar-dengar, gak ada. Gak boleh dengar-dengar. Gak bisa. Gak terima jawaban gitu. Karena dia tahu Allah tapi dia ragu. Kemudian yang kedua, apa agamamu? Islam tapi dia ragu dengan hukum-hukumnya. Saya dengar Islam, saya tahu Islam, ragu, nggak ada, das, pukul. Yang ketiga, tanya siapa laki-laki yang membawa Al-Quran atau siapa nabimu, dia juga saya mendengar Muhammad, nggak bisa, pukul. Nah, jadi 2 kelompok itu adalah orang yang di atas bumi ini mengaku Islam, asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, tapi palsu ucapannya, hatinya ragu terhadap Islam. Ada hukum tentang hukum waris, kenapa begini? Hukum nikah 4, kenapa begini? Hukum riba haram, kenapa begini? Jadi susah kita hidup. Enggak ada. Riba ya riba. Halallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, haramkan riba. Yamhaqullahu riba. Allah akan hancurkan riba. Fa'dzan biharbin minallah. Allah akan perangi orang yang riba. Jelas itu, clear. Jangan ragukan hukum itu. Banyak hukum lagi. Kenapa harus laki-laki sholat Jumat, perempuan tidak sholat Jumat? Kenapa? Ngapain ragu? Ngapain? Akhirat, emang ada akhirat? Itu menghayal aja tuh ada azab kubur, alam kubur. Mawjud. Al-Quran itu bukan karangan. Al-Quran itu jelas, clear. Hadisnya clear juga. Agama yang paling benar. Gak ada yang lain yang sempurna kita. Ya, Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Gak mungkin Nabi bicara tentang langit, matahari, bulan, laut, awan, hewan, tumbuhan. Mustahil kalau bukan karena dari Allah Azza wa Jalla. Nggak mungkin. Orang desa kok dari kota Mekah tidak bisa baca tulis, terbelakang. Tapi isinya Al-Quran, semua disiplin ilmu ada di situ. Semuanya, mau apa? Di situ ada di situ. Sesuatu yang kalau orang ahli baca, dia akan kaget ada ginian. Diucapin 1400 tahun yang lalu. Jadi nggak ada yang nggak udah mau gimana, ini fakta, ini kebenaran gitu. Tapi ada muslim yang nggak yakin akhirat, cerita-cerita tentang akhirat, dibangkitkan, apa nih dibangkitkan di Quran. Muslim kayak gitu, nanti ditanya mungkar nakir kayak gitu, ya, pukul. Yang ketiga, ini yang paling baik adalah ketika dia ditanya oleh mungkar dan nakir,
Dia langsung menjawab mengatakan, siapa Tuhanmu? Dengan cepat dia mengatakan Allah. Siapa yang bantu dia? Nah, disebutkan dalam surat Ibrahim, Allah yang bantu dia. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah bantu orang yang di dunia benar ikhlas mentuhankan Allah, dibantu oleh Allah menjawabnya. Siapa yang tidak mengucapkan Merry Christmas, dibantu. Antum tidak reda ada orang menyembah selain Allah, dibantu antum. Antum tidak reda ada ucapan atau ada patung yang disembah selain Allah, nggak reda hatinya, nggak bisa ngelarang nggak apa-apa, tapi nggak reda. Itu antum jujur dalam beriman pada Allah. Betulan? Ya, benar-benar tulus ikhlas. Ana menyembah Allah. Ana nggak suka dengan yang lain. Semua salah kecuali Allah. Itu kalau kayak gitu tuh keimanannya, tauhidnya, Allah bantu. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Fil hayatid dunya juga sama. Kalau dia mengimani Muhammad SAW dengan iman yang benar-benar teguh. Apa kata Nabi begitu? Udah saya sami'na wa ta'ana. Hukumnya dilarang oleh Nabi. Khalas sami'na wa ta'ana. Saya simak. Sami'na wa ta'ana. Pokoknya saya simak. Kalau saya salah minta maaf ya Allah. Tulus, benar. Apa yang Nabi lakukan benar. Nabi SAW bukan siapa-siapa. Nabi utusan. Dia meyakini seluruh kebenaran yang datang dari Nabi. Kemudian Islam. Dia meyakini semua agama salah, yang benar hanya Islam. Dia kuat Islam. Agama yang benar Islam. Saya yakini Islam yang benar. Hukumnya benar. Terus saya yakini. Keyakinan yang benar dan tulus itu hanya dalam hati kita masing-masing. Terkadang muncul keraguan, hati-hati dari setan itu. Keraguan ini bisa menyebabkan lemah keimanan. Akibatnya tidak mampu menjawab mungkar wa nakir. Tapi kekuatan keimanan ini benar Islam, benar Nabi Muhammad, Allah adalah Tuhan satu-satunya, benar. Ya, ada orang menyembah Tuhan lain batil, ngomong batil. Ada syariat agama lain batil, tidak benar, tidak sempurna. Ada kitab lain batil, tidak benar. Walaupun kitab itu isinya hampir sama dengan Quran, beda, tidak benar, itu batil, sudah di rubah-rubah. Halas, yakini. Kalau antum masih tercampur keyakinannya antara ini benar enggak sih, ini Injil sama Taurat sama Quran kok sama aja. Kalau antum masih enggak bisa meyakini kebenaran Quran dan kesesatan atau kesalahan kitab-kitab itu karena sudah dirubah, itu bahaya. Berarti antum atau kita belum mengamalkan raditu billahi, bohong berarti kita belum ridha kepada Allah. Wabil islami, bohong berarti kita belum ridha kepada Islam. Wabi Muhammad rasulan nabiyya, belum. Kalau mau mengamalkan tiga itu, ridha kepada Allah, Nabi Muhammad dengan tulus ikhlas, maka nanti akan ada bantuan dari Allah untuk menjawab mungkar dan nakir. Kalau lulus, baru nanti apa aja sih nikmatnya. Nah, mau mati antum kalau diceritain nikmatnya. Baik, sampai di sini dulu. Nikmat kubur kita belajar lulus dulu dah ya. Kalau udah lulus nanti baru cerita nikmat. Semoga Allah ampuni ana semua, kita semua. Allah maafkan kesalahan kita, Allah kuatkan iman kita, Allah jauhkan kita dari keraguan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.